Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Mazmur pasal 18, ayat 1-7, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia, dari cengkeraman semua musuhnya, dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya, sampai ke telinganya." Saudaraku, seorang siswi SMA tahun kedua, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di sekolah barunya, setelah keluarganya pindah rumah. Namun hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya, ialah bahwa di kelasnya, ada beberapa tukang rundung. Teman-temannya kerap kali mendapat perlakuan yang tidak baik, secara fisik maupun perkataan. Berhubung ia adalah anak baru, dan tidak memiliki teman di sana, ia merasa sendiri, dan merasa terintimidasi oleh tindakan para pelaku perundungan. Suatu kali, ia terpaksa masuk rumah sakit, lantaran teman-temannya memukulnya hingga pingsan, dan dilarikan ke rumah sakit. Ia terpaksa dirawat selama 4 hari, karena luka memar di bagian wajahnya. Hari ketiga di rumah sakit, tak seorang teman sekelasnya yang mengunjunginya. Namun hari keempat, ia kedatangan seorang gadis, yang sama-sama pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Ia merasa senang, karena akhirnya, ada satu teman, yang mengerti apa yang ia alami, dan yang mengulurkan tangannya, tatkala sedang membutuhkan pertolongan. Daud pernah merasakan kesesakan dalam hidupnya, namun tindakan yang ia lakukan, ialah, ia berseru kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 18, ayat 7, yang berbunyi demikian. "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya, sampai ke telinganya." Bahkan Daud pun percaya, bahwa Allah bisa menjangkaunya dari tempat tinggi. Ia tidak merasa, bahwa Allah mengalami kesulitan, ketika Daud sedang mengalami kesusahan. Daud sangat yakin, bahwa Allah mendengar teriakannya minta tolong, karena Allah tentu mendengar, seruan orang-orang yang percaya akan namanya. Memang kita harus mengakui, bahwa hidup ini bisa terasa menyesakkan dada,
Kita seringkali dibuat bingung dan putus asa, tatkala menghadapi kebuntuan dan kesulitan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa iman kita memang diuji, namun kesabaran akan menjadi pertaruhan. Apakah kita akan tetap percaya kepada pertolongan Tuhan, atau tidak? Namun Daud, sekalipun ia memiliki banyak pengalaman dalam peperangan, punya banyak harta dan pasukan perang, ia tidak merasa bahwa semua itu menjamin keselamatannya. Ia hanya merasa aman bila melibatkan Allah dalam kesusahan hati yang ia alami dan hadapi. Daud tidak segan-segan berteriak minta tolong, layaknya seorang anak yang begitu bergantung kepada ayahnya. Daud menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan, dan orang yang tidak bisa jauh dari pandangan Tuhan. Sedalam apapun Anda sedang jatuh dan terkapar tidak berdaya, jika Anda masih bisa berseru, segeralah berteriak kepada Allah. Pastikan teriakmu minta tolong sampai ke telinga Tuhan dengan iman percayamu kepada Tuhan. Ia adalah Allah yang berkuasa mengangkatmu dan menggendongmu. Tangannya sanggup menggapaimu, sekalipun Anda berada di jurang yang amat dalam. Sekalipun cahaya tidak bisa menembus tempatmu jatuh, sekalipun tidak ada satu manusia yang bisa datang ke tempat Anda sedang jatuh untuk mengulurkan tangan. Percayalah bahwa Allah sanggup menemukanmu dan mencapaimu dari tempat maha tinggi. Tuhan selalu siap untuk menolong dan menyatakan kuasa-Nya setiap waktu, asalkan Anda tetap beriman dan berserah dengan sepenuh hati. Tidak ada satu persoalan yang terlalu sulit baginya untuk Ia selesaikan dengan sesegera mungkin. Tangannya lebih cekatan dan andal, lebih dari siapapun untuk menolong kita. Jika Ia saja telah turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, maka tidaklah sulit baginya untuk melawat dan memulihkanmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati.
Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.